Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang salah satu materi biologi. Jadi disimak baik-baik ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi tidak hanya manusia dan hewan saja yang bergerak, namun tumbuhan juga dapat bergerak. Contohnya adalah putri malu. Pernahkah kalian melihat putri malu? Ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan bergerak menutup, seperti video yang berikut. Di video tersebut, terlihat bahwa ketika kita menyentuhkan jari kita ke daun putri malu, maka daun putri malu akan perlahan-lahan bergerak menutup. Itulah salah satu contoh dari gerak tumbuhan putri malu. Lalu bagaimana dengan gerak tumbuhan yang lainnya? Nah, itu akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu tentang gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan. Pertama kita belajar dulu tentang pengertian bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak adalah perpindahan posisi sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup. Jadi contohnya seperti manusia. Ketika kita berjalan, maka seluruh badan kita atau seluruh tubuh kita akan mengalami perpindahan posisi dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Hal ini sama juga dengan tumbuhan. Ketika tumbuhan bergerak, maka tumbuhan akan mengalami perpindahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Namun bedanya, ketika tumbuhan bergerak, yang bergerak adalah hanya sebagian tubuhnya saja. Contohnya seperti putri malu tadi. Ketika kita sentuh daun putri malu, maka yang bergerak hanya daunnya saja. Itu yang membedakan bergerak manusia atau hewan dengan bergeraknya tumbuhan. Berdasarkan ada tidaknya rangsangan, gerak tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Berdasarkan ada tidaknya rangsangan, gerak tumbuhan dibedakan menjadi yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom ini adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jadi, gerak tumbuhannya itu disebabkan oleh hormon tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak pohon tumbuh ke atas. Itu merupakan contoh dari gerak endonom karena disebabkan oleh hormon dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerak etionom. Kebalikannya, gerak etionom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor rangsangan dari luar. Gerak etionom terdiri dari 3 jenis, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Gerak etionom terdiri dari tropisme, nasti, dan taksis. Yang pertama kita bahas dulu yang tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi, gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan.
Contoh dari tropisme ini ada beberapa, yaitu yang pertama, fototropisme. Foto adalah cahaya, sedangkan tropisme adalah gerak tropisme. Jadi fototropisme adalah gerak tropisme karena rangsang cahaya. Gerak tropisme karena rangsang cahaya. Contohnya adalah bunga matahari. Jadi bunga matahari itu dia batang bunga mataharinya selalu bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Jadi bunga matahari itu adalah contoh dari gerak fototropisme. Kemudian yang kedua adalah geotropisme. Geo itu adalah gravitasi bumi dan tropisme adalah gerak tropisme. Jadi geotropisme adalah gerak tropisme karena rangsang gravitasi bumi. Saya tulis geotropisme. Gerak tropisme karena rangsang gravitasi bumi. Contoh, gerak tumbuh akar. Akar tanaman selalu tumbuh mengarah ke bawah karena akar tanaman bergerak menuju ke arah datangnya gravitasi bumi. Kemudian yang ketiga adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme karena rangsang kimia. Contohnya, gerak akar menuju pupuk. Jadi kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh adanya rangsang bahan-bahan kimia. Contohnya seperti gerak akar menuju pupuk. Karena pupuk itu mengandung berbagai bahan kimia, maka ketika kita menambahkan pupuk ke dalam suatu tanaman, maka arah gerak akarnya itu akan menuju ke daerah yang diberikan banyak pupuk, karena pupuk mengandung berbagai bahan kimia. Yang kedua adalah nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Saya tulis gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, contoh dari gerak nasti ini ada beberapa. Yang pertama adalah fotonasti. Yang pertama fotonasti. Foto adalah cahaya dan nasti adalah gerak nasti. Jadi fotonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh adanya rangsang cahaya. Gerak nasti karena rangsang cahaya. Contohnya adalah pada bunga pukul 4. Bunga pukul 4 atau yang disebut dengan Mirabilis jalapa. Kemudian yang kedua adalah Nyctinasti.
nasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh tidak adanya rangsang cahaya atau karena adanya rangsang gelap. Tidak adanya cahaya atau gelap. Contohnya adalah merunduknya daun-daun famili Leguminosae pada sore hari. Daun-daun famili Leguminosae pada sore hari. Yang ketiga adalah taksis. Taksis adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor dari luar. Gerak tumbuhan yang dipengaruhi faktor dari luar. Contoh dari taksis ini ada beberapa. Yang pertama adalah fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Karena rangsang cahaya. Contohnya adalah pergerakan euglena menuju cahaya. Kemudian contoh yang kedua adalah kemotaksis, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh adanya rangsang kimia. Gerak taksis karena rangsang kimia. Contohnya adalah pergerakan gamet pada lumut. Contohnya sel gamet pada lumut. Nah, itu tadi penjelasan tentang gerak tumbuhan. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Meskipun kalian di rumah aja, tapi kalian tetap harus belajar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.